Shalom, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang dampak pengembangan pariwisata terhadap perekonomian sekitar objek wisata Ketekesu di Kabupaten Toraja Utara dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Gene Henfried Meyer Kapantou, MSc MI Comp. Adapun anggota kelompok 2, saya sendiri Antonia Maria Claret. Saya Jutika Winian. Saya Belda Vitana Tangke. Saya Calvin Josias. Saya Daniela Malau. Baiklah, kita masuk ke dalam materi asal-usul sektor pariwisata di Toraja. Keunikan budaya tradisional, masyarakat Toraja memiliki kebudayaan unik dan khas seperti arsitektur rumah adat, tradisi pemakaman, upacara-upacara adat, seni tari, dan lain-lain yang menarik perhatian para pengembara dan peneliti asing pada akhir abad ke-19. Perintis pariwisata awal, tokoh Belanda seperti G.K. van Moutman dan Dr. Haji van Suktelen mempromosikan keindahan alam dan budaya Toraja kepada wisatawan Eropa pada awal abad ke-20. Pengembangan infrastruktur pada dekade 1970-an, pemerintah Indonesia membangun infrastruktur seperti jalan, bandara, dan akomodasi wisata untuk meningkatkan aksesibilitas dan fasilitas bagi wisatawan. Pemasaran dan promosi, organisasi pariwisata baik pemerintah maupun swasta melakukan upaya pemasaran, pengembangan produk wisata, dan pembinaan masyarakat lokal. Selanjutnya, pariwisata di Toraja. Toraja telah menjadi destinasi pariwisata terkenal di Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 1970-an, dan pada tahun 2010, Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara menjadi resor pegunungan untuk pariwisata. Oleh karena itu, masyarakat Toraja selayaknya dipersiapkan menghadapi kepariwisataan dengan diterapkannya Toraja oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sejak tahun 1970-an sebagai destinasi pariwisata, membawa kabar baik bagi aparat daerah dan aparat desa. Sebagai destinasi pariwisata, Toraja harus memberikan kepuasan kepada wisatawan dengan memberikan rasa aman, informasi yang jelas, dan keramah tamahan. Masyarakat Toraja juga harus menjaga keramah tamahan dalam kerangka pariwisata berkelanjutan dan pelestarian alam, sebagai daerah wisata yang cukup terkenal. Pariwisata adalah kebutuhan utama bagi ekonomi di Toraja Utara, menyumbang pendapatan besar melalui sektor alam, budaya, dan sejarah. Kabupaten ini memiliki potensi besar sebagai tujuan wisata dengan objek wisata yang dikenal secara internasional. Pemerintah perlu fokus pada peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD yang terutama bergantung pada pajak dan retribusi daerah. Data menunjukkan peningkatan pendapatan daerah Toraja Utara sebesar 13,24% dari 2013 hingga 2016. Data kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara. Peningkatan kunjungan wisatawan di Toraja Utara memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah setempat. Pendapatan dari sektor pariwisata termasuk retribusi daerah dari biaya masuk dan sewa objek wisata, serta pajak dari hotel, restoran, hiburan, dan kegiatan lainnya. Meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah telah menyediakan infrastruktur pariwisata seperti hotel, restoran, agen perjalanan, dan informasi wisata, meskipun sebagian besar objek wisata dimiliki secara pribadi. Pengelola tetap menarik tarif dan membayar retribusi sesuai regulasi yang ditetapkan. Pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Berikut adalah data tarif rata-rata yang dikenakan kepada pengunjung objek wisata di Kabupaten Toraja Utara dan data pendapatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dapat dilihat dari tabel berikut. Diketahui bahwa pendapatan yang diterima sektor pariwisata tahun 2012 sebesar 512 juta, akan tetapi pada tahun 2013 menurun, yakni menjadi 306 juta dengan selisih 206 juta rupiah.
Pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Menurutnya, pendapatan yang diterima disebabkan oleh belum terlaksananya retribusi di beberapa objek wisata sehingga pengunjung yang datang berkunjung tidak membayar. Namun, pendapatan tahun 2014 hingga 2017, pendapatan yang diterima mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dikarenakan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Toraja Utara sudah mulai terlaksana dengan baik. Hasil penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga tersebut tidak semuanya disetor ke Dinas Kebudayaan Pariwisata, namun akan dibagi berdasarkan teknis pembagian retribusi yang juga diatur dalam Surat Keputusan Bupati nomor 637/4 2009. Teknis pembagian retribusi yaitu jika berbentuk yayasan, maka pembagian hasilnya 60% untuk yayasan dan 40% untuk Pemda. Namun jika berbentuk non-yayasan, maka pembagiannya 50% untuk objek wisata. Selanjutnya yaitu kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD tahun 2012 sampai 2017. Menurut data kontribusi yang diberikan sektor pariwisata terhadap PAD Toraja Utara, diketahui kontribusi atas pendapatan sektor pariwisata menyumbang 40% dari total pendapatan asli daerah. Di lain sisi, dengan semakin berkembangnya wisata alam dan buatan di Toraja Utara, membuka kesempatan warga untuk menciptakan lapangan kerja. Hotel dan penginapan memainkan peran penting dalam pendapatan sektor pariwisata di Toraja Utara. Mereka mulai berkembang tidak hanya di pusat kota, tetapi juga di daerah pinggiran Tanah Toraja. Untuk meningkatkan daya tarik, pengelola menambahkan aksesoris rumah adat, penjualan pernak-pernik, dan barang-barang oleh masyarakat Toraja Utara kepada wisatawan juga menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi mereka. Selanjutnya yaitu pengembangan pariwisata terhadap perekonomian masyarakat dan sekitar objek wisata Ketekesu. Objek wisata Ketekesu. Objek wisata Ketekesu merupakan salah satu objek wisata yang terkenal di Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak kurang lebih 1 km arah timur kota Rantepeo, Toraja Utara. Objek wisata ini dikelola oleh keluarga besar dalam bentuk yayasan keluarga. Ketekesu adalah suatu desa wisata yang terkenal karena adat dan kehidupan tradisional masyarakatnya. Peninggalan purbakala yang dapat ditemui di Ketekesu adalah kuburan batu yang diperkirakan lebih 500 tahun. Kuburan batu yang menyerupai sampan atau perahu, tersimpan sisa-sisa tengkorak dan tulang manusia. Selain itu, terdapat pula beberapa kuburan megah milik bangsawan Toraja yang sudah meninggal. Selanjutnya, jumlah wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Kabupaten Toraja Utara menurut bulan Jiwa 2020 sampai 2022. Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan sehingga kebutuhan wisatawan terus diupayakan untuk kepuasan berwisata. Penjelasan tabel, data menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Toraja Utara. Hal ini berdampak pada bidang usaha yang terkait dengan kepariwisataan, yaitu industri kerajinan, hotel dan akomodasi lainnya, restoran, rumah makan, dan tenaga kerja. Akan tetapi, tahun 2020 dan 2021, kunjungan wisatawan menurun bahkan dalam keadaan stagnan. Hal ini terjadi berhubungan dengan pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam upaya mengatasi penyebaran COVID-19 melakukan pembatasan sosial berskala besar dan menutup akses untuk memasuki wilayah Kabupaten Toraja Utara. Terhitung dari bulan Januari 2020 sampai bulan Agustus 2020. Pada bulan Februari 2021 sampai bulan Juli 2021,
pemerintah kembali memperlakukan PSBB guna memutuskan mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Dampak positif objek wisata terhadap ekonomi masyarakat sekitar. Kebanyakan masyarakat sekitar menekuni usaha berdagang kerajinan tangan, ukiran, sindera, mata, kain tenun, maka dapat disimpulkan bahwa usaha berdagang kerajinan tangan memberi peluang untuk dikembangkan dan dilestarikan. Selain dari berdagang hasil kerajinan, masyarakat sekitar juga menjual makanan dan minuman. Para pedagang di objek wisata Ketekesu sudah lama. Yang paling banyak adalah 3-5 tahun, lebih dari 5 tahun, 1-6 bulan, 1-12 bulan, 1-2 tahun, dan 2-3 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengusaha kios di objek wisata Ketekesu memperoleh keuntungan sehingga dapat bertahan bertahun-tahun menjalankan usahanya. Ada kenaikan pendapatan dari waktu ke waktu. Sebagian kenaikan signifikan bahkan menjadi sumber utama bagi keluarga. Para pengusaha atau pedagang di sekitar objek wisata Ketekesu mengalami kenaikan pendapatan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, pendapatan mereka menjadi penopang keuntungan keluarga mereka, seperti membantu biaya pendidikan anak, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan untuk ditabung. Kontribusi langsung peningkatan pendapatan dan lapangan kerja di sektor-sektor utama pariwisata seperti akomodasi, restoran, atraksi wisata, dan transportasi. Selanjutnya, peningkatan penerima pajak daerah dan sektor pariwisata. Dan yang terakhir, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terlibat langsung dalam industri pariwisata. Yang selanjutnya, kontribusi tidak langsung. Yang pertama, perkembangan sektor-sektor penunjang pariwisata seperti perdagangan, pertanian, dan kerajinan tangan. Kemudian yang kedua, peningkatan pendapatan dan lapangan kerja di sektor-sektor tersebut akibat permintaan dari wisatawan. Kemudian yang ketiga, peningkatan nilai tambah ekonomi di sepanjang rantai pasok pariwisata. Adapun kontribusi induksi, yang pertama peningkatan daya beli masyarakat akibat meningkatnya pendapatan dari sektor pariwisata. Kedua, peningkatan konsumsi dan investasi di sektor-sektor lain seperti jasa, perdagangan, dan konstruksi. Kemudian yang ketiga, perbaikan infrastruktur dan fasilitas publik yang didukung oleh peningkatan penerimaan pajak daerah. Dan yang keempat, peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas akibat multiplier efek dari pariwisata. Jadi kesimpulannya, sektor pariwisata di Toraja Utara, khususnya pada objek wisata Ketekesu, merupakan salah satu dari banyaknya pariwisata di Toraja Utara sebagai penunjang perekonomian daerah dan masyarakat sekitar dengan membuka lowongan kerja dan jasa di sekitar objek wisata. Salah satu penunjang objek wisata ini terkenal karena keunikan dan ciri khas yang tidak akan didapatkan dari daerah lain. Selain daripada itu, penunjang lainnya yaitu tersedianya akses jalan baik, sarana dan prasarana transportasi, serta jasa lainnya yang sangat mendukung bagi wisatawan yang berkunjung. Sekian presentasi dari kelompok 2. Untuk kelebihan dan kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih.